Halo, salam sejahtera, salam sehat. Saya Boas. Dalam video saya kali ini saya akan membahas soal fisika, yaitu tentang keseimbangan benda tegar. Langsung saja kita lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada bidang homogen ya. Letak titik berat bidang homogen ini adalah, ini ada 5 option. Kira-kira jawaban yang benar yang mana gitu. Jadi pertama kita harus menentukan titik X dan titik Y. Pertama hal yang kita lakukan adalah menentukan titik tengah pada masing-masing bidang ini ya, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, jadi pertama saya bagi jadi tiga. Jadi pertama, perhatikan gambar berikut. Letak titik berat bidang homogen ini adalah, pertama untuk mengerjakan soal ini kita bagi bidang ini menjadi 3 ya. Ini 1, ini 2, dan ini 3 seperti itu. Kemudian kita menentukan titik tengah masing-masing atau titik berat dari masing-masing bidang ini. 1, 2, 3 seperti itu. Kita tentukan nilai X dan nilai Y-nya. Jadi saya buat bidang 1 ya. Bidang 1, pusat massa benda 1 terhadap sumbu X, berarti saya tulis saja seperti ini, X1 ya. Itu ada di nilai X1 nilai X1 ada di sini ya, di sumbu X. Jadi X1 itu berarti X pada bidang yang pertama, berarti ada di tengah-tengah ini, antara 0 sampai 10. Jadi nilai X1 sama dengan 5 cm. Kemudian nilai Y1, lihat ini, dari antara 0 sampai 20, titik tengahnya ada di 10, berarti 10 cm. Dan nilai A1, luas bidang yang pertama, karena bentuknya persegi panjang, saya tulis panjang dikalikan lebar. Hasilnya panjangnya adalah 10 ya, 0 sampai 10. 10 cm dikalikan 0 sampai 20, berarti 20 cm. Itu sama dengan 200 cm persegi. Kemudian bidang yang kedua. Bidang 2, nilai X2, berarti di bidang 2 ini ya. Titik tengahnya berarti ada di sini. Hitungnya tetap dari 0, jadi bukan 10, 30 itu 20, maka titik tengahnya 10. Bukan seperti itu, jadi kita tetap harus melihat dari titik 0 ini. Nah, jadi titik tengahnya ada di 20 cm ya. Kemudian di sumbu Y, 0 sampai 40, maka titik tengahnya ada di 20. 20 cm untuk nilai A1 sama, rumusnya panjang kalikan lebar. Panjangnya dari 10 sampai 30, berarti 30 kurang 10, itu 20 ya. 20 cm kalikan lebarnya ke atas ya, 40 cm. Hasilnya adalah 800 cm persegi. Sekarang kita ke bidang 3.
Bidang 3 yang ini. Berarti X3-nya sama dengan titik tengahnya di sini ya. Berarti bisa kita perkirakan ini adalah 35 ya. 35 cm. Kemudian Y3-nya ya, di sini berarti di 10 bagikan 2 berarti 5 ya. 5 cm. Maka kita bisa dapatkan nilai A-nya panjang dikalikan lebar. Panjangnya 30 ke 40 berarti 40 kurang 30 10 kalikan 10. Hasilnya adalah 100 cm pangkat 2. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai XPM dan YPF, di mana XPM itu adalah pusat massa benda terhadap sumbu X dan YPM adalah pusat massa terhadap sumbu Y ya, secara keseluruhan. Maka saya tuliskan XPM, rumusnya adalah X dikalikan X1 kalikan A1 ditambahkan X2 kalikan A2 tambah X3 kali A3 per A1 tambah A2 tambah A3. Ini untuk rumus XPM dan rumus YPM sendiri. Yang kita pakai adalah Y ya. Kalau ini kan tadi X, maka di sini tulisnya Y1 kali A1 ditambah Y2 kalikan A2 tambahkan Y3 kalikan A3 per A1 tambah A2 tambah A3. Jadi kita tinggal masukkan semuanya ke dalam rumus ini nilainya. Namun kalau kita perhatikan ini ya, bisa untuk luasnya bisa kita sederhanakan. Jadi ada perbandingan antara A1 dengan A2 dan A3. Jadi 200 banding 800 banding 100. Itu sama dengan 2 banding 8 dibanding 1. Karena semua dibagi 100 ya. Nah, nanti luas ini kita tidak lagi menggunakan 200, 800, dan 100, tapi menggunakan ini. Jadi ini diperbolehkan untuk mempermudah perhitungan. Oke, berikutnya ingat rumusnya. Kita lanjut. XPM, kita masukkan nilai X1 tadi adalah 5 ya. 5, kemudian luas A1 kita sudah gunakan 2. Tambahkan 20 kalikan 8 tambah 35 kali 1 per 2 tambah 8 tambah 1. Hasilnya adalah 10 tambah 160 tambah 35 per 11. Hasilnya ini 160 tambah 10 tambah 35 berarti 205 ya per 11. Karena di option mintanya pecahan campuran, jadi kita sesuaikan. Hasilnya 18,7 per 11 ya. Nanti bisa dibuktikan sendiri apakah sama atau tidak. Kemudian kita menghitung nilai YPM. Nilai Y1 itu 10 tadi ya. 10. Kemudian nilai A1 2. Nilai Y2 adalah 20. Kalikan 8.
kemudian nilai Y3 adalah 5 dikalikan 1 per 2 tambah 8 tambah 1, hasilnya adalah 20 tambah 160 tambah 5 per 11. Hasilnya 180 tambah 5 berarti 185 per 11. Sama seperti tadi di atas, kita rubah dalam bentuk pecahan campuran. Berapa kali 11? Mendekati 185. Ya, jadi 16 ya. 16 kali 11 ditambahkan 9. Hasilnya 185 per 11. Nanti bisa dibuktikan sendiri. Oke, jadi kesimpulannya kita mendapatkan letak titik berat bidang homogen ini adalah 18,7 per 11 cm dan 16,9 per 11 cm. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan bangun di bawah ini. Jadi ini ada lingkaran, kemudian di dalamnya ini bolong ya. Ini bolong, jadi yang di luar diarsir, yang di dalamnya ini bolong. Jika D adalah diameter dan R adalah jari-jari, letak titik berat bangun tersebut dari titik O, jadi titik ini adalah berapa? Pertama kita tentukan nilai XPM-nya ya, XPM masing-masing ya. Misal ini saya buat untuk yang lingkaran penuhnya adalah A, kemudian yang di dalam ini, yang bolong ini B. Jadi nilai X PM untuk yang A, XPM-nya berarti jari-jarinya ya, R. Jadi kan XPM itu kan setengah dari diameter, setengah diameter itu R. Kemudian nilai XPM untuk lingkaran yang B, yang ini, itu R-nya berarti setengah dari R yang secara keseluruhan ya. Berarti setengah R atau seperempat dari diameter keseluruhan. Nah, karena satu lingkaran penuh ini diameternya itu sama dengan jari-jari yang lingkaran besar. Makanya kita tuliskan XPMB itu sama dengan setengah R. Setengah R secara keseluruhan ya. Kemudian kita menentukan luas lingkaran yang di luar ini, yang penuh ya, yang penuh. Itu rumusnya adalah pi R A pangkat 2 ya. Jadi untuk luas yang A, maka jadinya pi, karena RA adalah R, jadi kita ganti pi kali R pangkat 2. Kemudian yang LB, yang LB luas lingkaran yang dalam ini ya, itu sama rumusnya pi kalikan RB pangkat 2. Ingat patokan kita menggunakan R ini ya. Maka kalau jari-jarinya lingkaran di dalam ini di sini, maka itu setara dengan seperempat dari jari-jarinya secara keseluruhan. Lingkaran besar maksudnya. Jadi saya tuliskan pi kalikan seperempat RA pangkat 2 seperti itu. Sehingga jadinya pi kali 1/16 RA pangkat 2 seperti itu. Oke, biar lebih rapi kita tulis jadi 1/16 pi
R pangkat 2. RA tadi R ya. Oke, sekarang kita akan menentukan nilai XPM-nya. Ya. Rumus XPM sama seperti tadi. Di XA ya. XA dikalikan LA dikurang XB kalikan LB per LA dikurangkan LB. Kenapa dikurang? Karena ingat ini kosong ya. Ini kosong, maka ini dikurang. Kita masukkan nilainya. Nilai XA itu jari-jarinya ya. Jari-jari lingkaran yang A dikalikan luas A berarti PR pangkat 2 kurang XB itu jari-jari lingkaran dan XB itu jari-jari lingkaran yang B. Dan XB itu jari-jari untuk di lingkaran yang B ini. Nilainya setengah R. LB-nya 1/16 PR pangkat 2. Dibagi LA kurang LB. Berarti PR pangkat 2 kurang 1/16 PR pangkat 2. Nah, kita kalikan, jadinya PR pangkat 3 kurang setengah kali 1/16 berarti 1/32. PR pangkat 3 per, nah ini sama artinya 1 kurang 1/16 ya. Karena PR pangkat 2-nya sama, itu hasilnya 15/16 PR pangkat 2 seperti itu. Kemudian ini yang di atas juga sama kayak tadi kita kurangkan karena PR pangkat 3-nya sama, jadi ini artinya 1 kurang 1/32 atau kita tuliskan 32/32 ya. Jadi 32 kurang 1 itu nilainya 31/32. Ini PR pangkat 3 per 15/16 PR pangkat 2. Pi ini sama kita coret ya. Jadi 1, ini 3 dengan 2. Ini sisa 1 ya. Jadi masih ada nilai R-nya. Nah, yang ini kita buat seperti ini. 31/32 31/32R dibagi 15/16 biar lebih mudah ya. Jadi ini kita rubah dalam bentuk perkalian, jadinya 31/32R kali 16/15. Atas kali atas, bawah kali bawah, berarti ini bisa dicoret ya. Jadi 2. Maka tidak bisa lagi disederhanakan, jadinya 31R per 30. 30. Nah, karena tidak ada di option, kita harus bagi 31 dibagi 30 R ya. Nah, 31 dibagi 30 itu nilainya 1,03 R. Nanti silakan dicoba dibagi sendiri dan hasilnya adalah E. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih.